sekalinya dikasih banyak banget lah, alhamdulillah, resiko syukur gitu kan. Apalagi ya? Itu ya pakai intinya vitamin dan jaga kebugarannya ya macam banyak cara ya, apalagi memang jadwalnya sangat padat gitu ya. Sangat padat. Ini padatnya ngalah-ngalahin ini artis-artis yang stripping kalau sahur gitu. Sama kan memang harus ngasih yang terbaik ya. Kalau mau ngasih yang terbaik artinya kita juga harus ngelakuin yang terbaik buat diri kita gitu kan. Artinya memang seperti kayak gitu rumusnya begitu ya, Jar. Nah, kemarin dari rangkaian seri itu juara ya di Swiss kan ya. Juara di Swiss. Nah itu pertama selamat juara di Swiss. Akhirnya ya kita juga turut senang bisa juara di Swiss. Itu kalau boleh tahu dalam rangkaian Swiss Open itu apa sih hal terberatnya menuju tangga juara itu, Jar? Bisa ceritain nggak? Hal yang paling menantang lah gitu. Ya, hal yang paling menantang itu pertama-tama waktu di Swiss Open itu karena hasil sebelumnya mungkin di Jerman dan All England saya kalah di babak awal ya. Jadi kayak pas pertandingan di Swiss itu kurang percaya diri mungkin ya. Kurang percaya diri karena dua pertandingan sebelum Swiss itu kita hasilnya sangat-sangat jelek gitu. Kurang bagus lah ya. Kurang bagus. Jadi pas kita main di Swiss itu ya kayak kurang babak pertama tuh ya, kalau yang saya rasakan babak pertama itu meskipun menang tapi main itu benar-benar kayak nggak enak banget gitu kan, nggak enak banget, nggak percaya diri, takut karena mungkin akan takut kekalahan itu kan gitu. Itu ya mungkin kayak mindsetnya harus dipindah gitu loh. Terus sampai akhirnya menang kan di babak pertama. Terus babak kedua saya juga waktu di Swiss itu kerasa ya ankle saya tuh sakit ya. Ankle saya sakit di babak kedua itu, saya juga bilang pelatih ankle-nya saya sakit, tapi waktu itu didiskusikan dengan pelatih, ya udah main aja gitu kan, main aja jangan terlalu banyak gerak, banyak lebih simple mainnya kayak gitu. Jadi pas sebelum main itu di babak kedua sampai final itu kaki dibalut gitu kan, kaki dibalut sama taping, terus pakai ya maksudnya terapi, pijat gitu-gitu setiap hari gitu kayak gitu, karena emang waktu di Swiss itu ankle-nya sakit banget gitu. Jadi alhamdulillah perjuangan waktu di Swiss itu nggak mudah ya. Pertama emang kurang percaya diri karena 2 turnamen hasilnya kurang baik gitu, terus ada juga cedera tapi bisa sampai juara gitu. Jadi alhamdulillah banget sih. Dan alhamdulillah selama 2 set ya, bisa menang 2 set dari pasangan Malaysia waktu itu ya, langsung 2 set ya kan. Dan ngeri tapi dan saya emang gak kebayangnya jadi kamu aja kayak harus ke negara ini pindah-pindah gitu, kayak kehidupan sebagai pemain bulu tangkis gitu ya. Kalau di Indonesia kalau pemain bola kan ya liga paling pindah kota gitu ya kalau mau main gitu ya. Kalau pemain badminton kan kayak pindah negara, kebayang ke sih Jar dari waktu kecil gitu. Saya akhirnya nggak kebayang yang dulunya ya, yang dulunya cuma nonton di TV kan, kayak pertandingan besar, kayak contohnya Thomas Cup lah ya, kayak nonton di TV kayak benar-benar dari partai pertama sampai Thomas Cup lah ya, kayak nonton di TV kayak benar-benar dari partai kalau nggak salah Selasa ya. Nah dari minggu Seninnya itu udah ada jadwal latihan, bisa kesana kesini. Cuma paling kalau misalkan nggak bubble ya di lingkungan sininya, paling cuma makan di luar, balik lagi ke hotel gitu, paling laundry, balik lagi ke hotel gitu sih. Kurang ada waktu jalan juga sih ya. Cuma mungkin bisa tahu lah luar negeri itu seperti apa, berbagai negara itu seperti apa gitu.
kalau misalnya curi-curi waktu nih ya di luar negeri, yang pertama paling suka itu kalau ke negara mana. Yang kedua biasanya kalau curi-curi waktu itu pergi ke tempat apa-apa, makan, apa pergi jalan-jalan aja muter-muter kota atau gimana? Yang paling suka yang pasti negara Jepang. Wih, kunaon Jepang. Ini teh kode apa? Kode pemain baru Persib itu dari Jepang atau gimana? Kode pemain Persib saha eta teh apa? lanjut. Jadi ya emang Jepang yang pertama emang seneng ya di sana juga enak. Yang pertama pasti makannya nggak susah. Aku senang ya kayak sushi, kayak ramen, kayak makanan Jepang, bento-bento gitu kayak yang kan banyak di Indonesia dan kayak jadi udah nggak asing lagi lah dengan makanan Jepang gitu. Terus banyak kayak destinasi yang saya suka. Contohnya kayak tempat shopping tuh kan banyak banget di sana, enak gitu kan. Terus kayak apa ya tempat-tempat yang maksudnya yang saya pengen ke sana tuh akhirnya saya bisa ke sana gitu. Jadi kayak enak aja sih, nggak tahu sih Jepang pokoknya lebih nyaman ya buat bertanding gitu, terus kayak nyaman aja. Enjoy. Berarti kemarin tapi waktu Olimpiade kemarin itu bubble sih ya. Jadi nggak terlalu begitu. Jadi nggak begitu bisa leluasa juga ya di sananya ya. Karena Olimpiade kemarin kan saya nggak ikut. Kayak kemarin tuh saya Olimpiade tuh ikut ke Jepang. Iya. Yeah. Karena Olimpiade kemarin kan saya nggak ikut. Kayak kemarin tuh saya Olimpiade tuh ikut ke Jepang. Yeah. Sebenarnya bukan suasana puasa. Apa sih yang paling dikangenin Fajar nih sebagai orang komodi kalau di kampung ya, kalau di lembur gitu ya, ada gitu tradisi waktu kecil gitu suka ngapain gitu kalau mau ngabuburit teh gitu kan biasanya. Iya, kalau ngabuburit biasanya kalau waktu lagi kecil tuh di kampung ya kita pergi gitu bareng teman, kalau nggak bareng keluarga kayak dari jam 4 sore nih, dari jam 4 sore sekitar jam seginian lah ya, kalau di Indonesia jam seginian tuh kemana mau motoran gitu kan, terus kayak ngelihat apa kan, ngelihat balapan motor terus kayak gitu. Dan serem kia ngorana Ya kayak gitu kalau di kampung kan, maksudnya di kampung halaman tuh kayak gitulah, kayak ngabuburitnya beli makanan yang mau dimakan di puasa gitu kan, beli kolak, beli apa gorengan, beli cemilan gitu. Jadi terus kadang suka kalau di Indonesia tuh jam-jamnya apa ya, jam-jamnya kangen sama lembur kalau jam-jam segini kalau bulan puasa ya kan. Jam sore itu setelah sholat asar tuh kayak kayak benar-benar kumpul terus main monopoli lah apalah sama keluarga. Monopoli kecil tuh apalagi kayak kita pergi ke alun-alun terus balapan mobil Tamiya gitu Tapi kan dari kalau pergi ke alun dari Majalaya ke Bandung kan cukup jauh waktu kecil tuh. Iya, kan di Majalaya juga ada alun-alun Majalaya. Alun-alun Majalaya aja. Nah, nggak harus ke Bandung. Ampura. Kalau ke Bandung tuh, gitu. Dibeli baju keluarga tua ya, jadi masih dibeli orang tua. Nah, waktu SD ya sebelum SD, paling banyak dapat berapa nih kalau lagi Lebaran? Dan itu dipakai beli apa? Waktu SD itu ada yang ngasih goceng 10.000. lupa kan, kadang tiap tahun beda-beda ya. Kalau misalkan kayak om dan tante pulang mudik gitu dari kota, dari Jakarta, dari Kerawang, dia suka ngasih. Tapi mereka juga nggak tiap tahun Lebaran di rumah gitu. Jadi kalau mereka pulangnya banyak, tahun ini banyak, dapatnya amplopnya juga banyak. Tapi kalau dapatnya amplopnya juga banyak.
Tapi dulu kayak dapat 200-300 ribu tuh kayak udah waduh luar biasa banget. Dan itu dipakai, ingat ya, dari duit lebaran tuh pernah dibeliin apa gitu sama Ajay? Jadi kalau pakai duit lebaran itu kita tuh ponakan-ponakan semua, anak-anak kecil semua tuh digabungin, misalkan patungan. Ayo patungan 100 ribu, kita pergi nih ke mana? Dulu tuh ke Garut, kita mandi air panas. Kalau enggak kita pergi ke Pangandaran gitu. Jadi kayak dipakai liburan lagi setelah lebaran itu. Jadi sama saudara-saudara ya liburannya ya. Liburan sama Dan saudara-saudara. ayah nama gantian, Ajay nu mere gitu. Dan kasih juga, tapi bisa kumpul makan-makan gitu loh. Lumayan benar. Udah buka belum di Manila? Kan udah beda 2 jam ya? Beda sejam. Sejam ya? Udah. Belum, masih setengah 6 ya? Masih setengah 6. Gila. Ini di Manila kotanya ya? Iya, di Manila kotanya nih ya, kota banget. Jadi bandara sekitar tadi tuh 25 menitan lah ya, 20 menitan. Seru. Manila juga seru. Banyak makanan restoran Indo, banyak makanan halal juga banyak. Nah, gitu. Di Indonesia. Nah, gimana? Jadi kalau kayak ya mungkin kayak di Asia Tenggara, Asia gitu kayak kan kayak di Indonesia gitu kan rasanya gitu kan, kita juga kayak budayanya yang mirip-mirip lah gitu. Ada di Manila tuh makanan namanya chicken adobo. Namanya chicken adobo gitu. Katanya ini makanan orang Amerika yang paling disukain sama makanan Filipina yang paling disukain sama orang Amerika. Pas saya ngerasain iya mah semur gitu. Nama-nama beda gitu. Sama Atep, sama Dado biasanya sama Atep. Sejak kapan sih Persib teh? Kalau Persiban maksudnya kayak jadi senang Persib mah emang dari SMP tuh, SMP khususnya SMA ya, kayak anak-anak dulu sekolah tuh kalau main Persib tuh kayak nonton bareng gitu kan, terus kayak seru aja gitu, jadi pendukung sih, jadi pendukung. Saya juga nggak nyangka bisa kenal sama pemain Persib juga gitu kan. Emang dari kecil emang suka sepak bola gitu, tapi nggak boleh sama orang tua, apalagi nggak boleh orang Bandung, dan atmosfer sepak bola di Bandung yang identik dengan Persib itu sangat luar biasa ya, pasti suka sama Persib gitu. Itu siapa yang bikin Ajay wah ayo keren pisan pemain gitu? Persib nih, aduh kalau diomongin satu nanti yang lainnya sirik Kak, soalnya sekarang kenalnya banyak gitu. Ada kecemburuan sosial gitu. Atau asing lah, asing kan udah nggak ada yang kenal ya, asing misalnya. Biasanya kan asing gitu ya yang keren gitu ya. Ya kalau buat tahun lalu tuh asing saya senang sama Rashid ya. Rashid ya. Tapi sekarang udah nggak diperpanjang katanya kontraknya di Persib. Tapi inilah cukup masih ngikutin ya Persib sampai musim lalu gimana ya perkembangannya. Lalu perkembangannya apalagi ya, saya sekarang kan maksudnya pertandingan di luar juga, kalau Persib main dia harus nonton. Tapi kangen juga ya, kangen juga nonton langsung kali ya nanti ya tahun depan kalau penonton udah boleh gitu kan. Semoga nonton lagi di stadion gitu. Karena banyak juga ya sebenarnya dari Bandung gitu kan yang bukan pemain bola, atlet gitu kan, kayak ya selain Fajar juga ada si pesilat ya, si Hanifan gitu kan, emang suka Persiban gitu kan, emang suka main bareng. Karena buat orang Bandung mah ya udah kayak kultur gitu ya kan, udah kayak kultur gitu. Itu udah kayak punya sendiri gitu padahal. Tuh nggak apa-apa, sebutin aja jangan malu-malu gitu kan, siapa nih yang bikin ini gitu kan. Ya banyak pemain juga, teman-teman dekat juga, ada Hen, ada Erwin gitu, ada Yalnato, banyak, ada Preds, kayaknya Dado gitu kan, semua banyak sih dekat juga, jadi baik-baik juga orangnya, jadi kita juga saling bertukar cerita di olahraga masing-masing gitu, saling support juga gitu. Mereka kalau saya lagi bertanding saling support, semangat atau apa gitu, sama sih, saling support aja sih. Jadi kalau saya sih orangnya
kayak seneng aja kayak berbaur dengan olahragawan lain gitu loh. Dalam arti saya pengen tahu bagaimana olahraga lain di Indonesia ini kemajuannya gitu, kayak tentang olahraga itu sendiri gitu loh. Nah, tapi kalau Persib kultur, kalau MU teh apa tuh? Kalau MU saya ya jujur ya, kalau MU itu Ronaldo. Berarti pas Ronaldo ke Madrid nggak dukung MU dong? Ya, jujur sih ya. Jujur karena kalau identik dengan Manchester United sih enggak saya gitu. Cuma saya mengidolakan sosok seorang Ronaldo yang luar biasa. Jadi dimanapun dia singgah pasti saya ikutin dia gitu. Tapi kalau bicara tim, klub, daripada Manchester United saya lebih suka Real Madrid gitu. Oh gitu. Berarti tapi Gening kemarin kan posting kayak sedih gitu dikalahin 4-0 gitu kan. Aduh, ini kayaknya ya sedih aja gitu. Kayak banyak pemain bagus kayak, tapi kayak ya kalah itu 4-0 gitu loh. Kalah tuh ya 1-0, 2-1 gitu ya. Ini 4-0 kayak tim besar gitu kan. Kayak aduh, bukan ngebully ya, ini ngebully, cuma fans kan ngasih kritik gitu. Bukan kritik ya, masukan gitu. Total jadi 9-0 kayak musim ini ya. 9-0 apa Liga. Tapi selain Ronaldo gitu ya, selain Ronaldo mungkin atlet di seluruh dunia ya, nggak cuma dari sepak bola, ada nggak sih atlet yang Ajay kagumin gitu selain Ronaldo? Terutama di bulan puasa ini kan banyak juga kan kayak nama Muhammad Salah, Mane, Benzema juga naik lagi, banyak orang yang kagumin, mereka juga tetap perform meskipun tampil bulan puasa. Di NBA juga ada, kalau tahu Kyrie Irving, dia juga tetap puasa tapi main. Ada nggak sih mungkin sosok-sosok atlet yang jadi yang Ajay kagumi gitu kan di luar sana selain Ronaldo? Ya mungkin kayak sosok Benzema ya, kayak sosok Benzema yang sekarang juga lagi Ramadan tapi dia penampilannya sangat luar biasa gitu ya. Bahkan bisa hat-trick, bisa jadi penentu kemenangan, jadi juga role model di Real Madrid gitu. Jadi apalagi yang saya kagumi itu benar-benar ini di saat puasa gitu. Saat puasa dia bisa menahan haus dan lapar di partai big match kayak gitu. Itu nggak mudah loh. Meskipun misalkan Real Madrid contohnya kita bermain di malam hari setelah buka puasa, tapi yang namanya atlet yang loh, meskipun misalkan Real Madrid contohnya kita bermain di malam hari setelah buka nanyanya apa nih? Luar negeri apa? Mungkin kalau di luar negeri itu Lyongdae dari Korea Selatan. Kenapa Lyongdae? Karena apa ya? Salah satu pemain termuda yang bisa mendapatkan medali Olimpiade di Olimpiade Beijing tahun 2008. Itu dan dia juga dulu bermain 2 nomor ya di ganda campuran dan ganda putra. Jadi kayak lebih kayak apa ya, dia kayak lebih perfect gitu ya, meskipun dia di usia muda tapi dia juga sudah berprestasi dan tipikal mainnya tuh saya suka banget gitu kan. Dia sangat-sangat komplit kalau di dalam bermain gitu. Pernah ketemu langsung? Kalau pas ketemu awal pasti pernah kan ketemu kan. Nah, itu ketika pertama kali ketemu langsung rasanya kayak apa tuh? Ketemu dalam arti berpartneran di lapangan pernah, dan ketemu juga say hello juga pernah. Dalam arti apa ya, kalau pertama ketemu dia itu
waktu kalau nggak salah tuh di Indonesia, Liga Indonesia, dia jadi dikontrak sama tim yang barengan sama saya gitu. Jadi pertama ketemu dia tuh langsung saya diomongin, Liong dia juga ikut tim bareng saya. Wah, saya bilang kayak seneng banget gitu. Senengnya tuh kayak bisa bisa meskipun waktu itu sih nggak nyangka bisa berduet dengan dia gitu. Tapi satu tim dengan dia aja udah suatu kebanggaan gitu. Tapi pas akhirnya di semifinal dan final saya waktu itu diduetin sama dia gitu. Kayak kayak apa ya, kayak aduh, waktu itu dia lagi ranking 1 dunia, waktu itu saya masih junior, masih kecil, dan langsung bisa berduet dengan dia gitu. Kalau di dalam itu Hendra Setiawan. Idola ya. Dia idola banget di usianya yang nggak muda lagi, dia bisa terus berprestasi, bahkan sekarang masih ranking 2 dunia dan menjadi saingan saya. Gitu. Jai, tapi pengen tahu ya kalau kehidupan men's double ya, ganda putra itu kan. Kalau kamu sendiri sama Rian gitu ya, benar nggak sih kalau pemain ganda itu ya kita intim, kompak di dalam lapangan aja gitu. Di luar lapangan selebihnya ya biasa aja gitu, bukan yang bestie banget gitu kan. Ya kita tahu juga banyak cerita kan dulu ya Ricky sama Rexy juga mungkin terlihat kompak di lapangan, tapi kehidupan mereka di luar, mereka punya sahabat terbaik masing-masing gitu. Bener nggak atau gitu? Bener sih, bener dalam arti kayak kalau pasangan ganda putra kebanyakan tapi nggak semua kompaknya hanya di dalam lapangan gitu. Tapi kalau saya pribadi sama Rian sendiri sih akur juga di luar lapangan, juga paling akur malah daripada yang lain gitu. Karena ya nggak tahu sih gitu kan. Kalau yang lain sih mungkin ya dilihatnya ya biasa aja gitu, bukan tapi biasa aja gitu, kayak seperlunya lah gitu. Jadi cukup baik juga hubungannya, tapi memang bahwa seorang pemain ganda tuh bener adanya. Kalau memang sebenarnya di luar lapangan ya udah mereka berteman ya seperti berteman biasa aja gitu kan. Tapi ketika misalnya di dalam lapangan ya memang intim banget, emang kompak banget gitu kan. Emang luar biasa sih kalau ganda. Betul banget, dan banyak juga yang seperti itu gitu. Tapi kan nggak masalah ya, maksudnya dalam arti kita yang dibutuhkan kan prestasi gitu kan. Betul. Ya sama kayak main olahraga bergulainya gitu, kayak main volley temen-temennya mah ya udah gitu kan. Jadi kalau main regu ya begitu gitu kan. Yang penting kan chemistry dalam hal di lapangannya gitu kan. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan dari udah banyak yang nanya juga sih beberapa nih sebelum kita akhirin dan sebelum kita masuk ke Q&A dari yang udah ngirim pertanyaan, saya mau nanya juga nih terakhir mungkin impian terbesar sama target terbesar Ajay ke depannya nih yang belum dicapai apa? Yang masih hari ini masih ada di benak Ajay. Aduh, kurang teh can menang ya, kudu menang lah gitu. Ya yang pasti target yang apa namanya yang sekarang ini saya pengen hasil yang terbaik, juara di setiap kejuaraan ya. Nggak jauh-jauh, mungkin dimulai dari sekarang ini kejuaraan Asia gitu loh ya. Kejuaraan Asia step by step, dan saya pengen juara gitu, pengen yang terbaik, hasil yang maksimal, dan mungkin target yang kedepannya yang belum saya raih, belum saya pernah rasakan itu, saya pengen bermain dan saya pengen juara di kejuaraan dunia dan di Olimpiade gitu. Target besarnya itu ya di kejuaraan dunia sama di Olimpik tentunya. Hal yang memang menjadi cita-cita umum pebulu tangkis dimanapun berada, tapi memang wajar sih mengidolakan memburu itu karena memang dari sisi nilai gengsi, prestis emang kurang afdol kalau di pensiun nanti nggak punya gelar itu gitu. Ya, betul. Nah, Ajay, ada yang nanya nih terakhir nih sebelum kayaknya juga di sana udah mau siap-siap beneran ya, mau buka atau gimana, udah ntar lagi. Ada yang nanya nih, dari Novin H1011. Fajar pernah nggak
ngapain pas berada di titik terendah banget, kalau pernah cara bangkitnya lagi gimana nih, sedikit motivasi. Jadi dia nanya nih, Novi nanya kalau Fajar pernah nggak berada dalam titik terendahnya tuh kapan dan gimana cara keluar dari masalah dan untuk bangkit. Ya, berada dalam titik terendah mungkin pernah banget, dan cara menghadapinya kita jangan terlalu buru-buru ya, kayak menentukan pilihan, menentukan kayak kita tuh memang kita kalau misalkan udah rendah, kita tuh kan pengen bangkit, tapi pengen bangkitnya itu caranya itu seperti apa. Nah, itu caranya itu jangan terburu-buru ngambil langkah gitu. Karena kita harus berpikir dengan matang-matang, pasti setiap yang ambil kita langkah itu pasti ada resikonya ya. Pasti ada yang resikonya, dan benar-benar itu tuh langkah yang harus diambil itu harus berpikir dengan sangat matang gitu. Karena takut malah yang namanya terperosok, lagi rendah tuh terperosok banget, kalau bangkit ya bangkit, bisa bangkit gitu. Jadi setiap momen dalam titik terendah tuh dalam arti kita lagi kalah, dalam arti ya lagi kalah, kita sangat-sangat kayak merasa pengen apa ya, kayak aduh udah nih bulu tangkis gitu. Pernah sih berpikir seperti itu, aduh udah nih bulu tangkis gitu. Tapi ya kita harus berpikir lagi, banyak orang yang pengen di posisi kita di pelatnas ini gitu, pengen berprestasi seperti sekarang saya ini gitu. Nah, berpikirnya terus positif gitu loh. Kalau misalkan ada yang hembusan negatif, ada apa-apa negatif, mending kita jauhi dulu gitu kan. Kalau kita lagi jauhi dulu apapun itu, meskipun adalah misalkan suatu teman dekat yang malah kadang dia memotivasi kita, tapi dia bisa bikin down kita, ada kan dari omongannya kayak gimana. Mending kita skip dulu nih, bukan kita caranya bukan menjauhi, tapi menurut kita itu kurang baik, mending bentar dulu gitu. Karena kita lagi down, kita harus tahu caranya bangkit itu, langkahnya itu kayak gimana gitu loh. Kalau kata anak zaman sekarang mah teman toksik gitu. Banyak eta pisan. Terus lanjut ke AHT Zarar nanya, tadi udah dijawab sih sebenarnya, cuman bisa dijelasin dikit lagi lah ke AHT Zarar. Kalau lagi turnamen paling suka ke negara mana plus alasannya dikit aja. Tadi udah dijawab sih sebenarnya. Ya, yang tadi kalau di Asia mungkin ke Jepang, dan kalau di Eropa mungkin ke Swiss ya, ke Swiss. Tadi belum tambahin, karena Swiss negaranya enak, nyaman, bersih, sejuk. Kalau di musim sejuk gitu maksudnya. Terus enak aja buat bertanding, nyaman, santai, enjoy. Meskipun makannya sangat mahal nih. Swiss tuh makannya sangat mahal. Lumayan ya. Berapa sih kira-kira kalau makan pakai duit pribadi itu sekali makan di luar sana? Kalau dirupiahin ya? Kalau dirupiahin mungkin bisa bantu teman-teman yang mau pergi ke Swiss gitu kan? Iya, kalau mungkin atlet makannya agak banyak ya dari orang biasa karena capek ya. Mungkin sekitar 500 ribu satu porsi tuh. Eta mah bisa buat ramsa dusunan masa gitu mah. Nah, eta makanya kita beli nasi sama kue tiaw, kalau nggak nasi sama chicken curry aja segituan, 600-700 ribu lah. Mantap. Tapi ya, next pertanyaan dari Nurintan SR __. Denger ya, dangu ya Jai. Ajay, tolong tanyain ke mama, boleh nggak aku yang bukan anaknya jadi menantu Ajay? Ini pertanyaan macam apa ini? Tapi kabogo boga tuh sih? Hah? Ayo sih ya. Insya Allah. Oh, insya Allah ada. Jadi bentar nih, takutnya dia nonton. Nggak ada ya. Tuh berarti udah kode. Nih lanjutnya dari Diana Mel. Ya, dia Mel Elna 5. Jai, 3 hal yang bikin lu sering emosi ke Jombang.
Emosi pertama, eh kalau dia main game ya. Main game maksudnya, eh main game tuh kan dia kalau udah main game tuh kayak ditanya aja nggak jawab gitu, kayak fokus main game, kesel banget kan gitu. Terus kesel lagi apalagi ya, nggak ada sih, dia orangnya pendiam, baik. Paling gitu doang sih, kalau lagi main game lupa kalau lagi orang ngomong tuh nggak didengerin. Jadi gara-gara main game orang ngomong nggak didengerin gitu ya? Iya, karena mungkin kan pakai headset gitu-gitu, apalagi yang sekarang PUBG gitu-gitu kan. Kalau saya kan emang nggak suka game kan. Kalau saya lagi ngomong gitu, lagi ada perlu Jom, Yan gini 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 gini, dia malah ngobrol sama PUBG-nya itu. Alah, kan kesel banget kan. Itu satu, 3 hal nih, 2. 3 hal apa lagi? Kayaknya 1 hal kekesalan itu udah mencakupi 3 hal gitu ya. Karena main game nggak kedengeran jadi. Iya, soalnya dia kalau hal yang lain sih wajar gitu, tapi kalau udah main game tuh sambil ngomong sendiri kan, kayak gitu kan, ngomong-ngomong sendiri kan main game tuh. Berisik lah. Kalau hal-hal yang mungkin sangkut paut dengan di lapangan itu hal yang wajar gitu kan, karena namanya atlet kan pasti ada kayak gitunya seperti itu, dan nggak kesal sih kita juga, apalagi udah gede ya, harus saling memahami kalau masalah itu. Oke, lanjut dari Aditya.Diki. Kenapa raketnya ganti dari 88SS ke 77? Karena kalau raket itu ya gimana kecocokan gitu kan. Kecocokan ya, meskipun raket yang sekarang saya pakai keluarnya lebih duluan daripada yang baru, tapi menurut saya ya lebih nyaman saya pakai yang lama gitu, karena buat kenyamanan di dalam lapangan juga sih ya gitu, nggak kenapa sih, yang penting itu mah kenyamanan aja setiap atlet. Meskipun dari sisi umur kayaknya si 77 itu kan lebih tua, duluan keluar ya, lebih tua ya. Ini seperti motor dari 2,5 turun ke 150, dan ya kalau lebih nyaman ya kenapa enggak gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang yang sudah lama itu lebih nyaman gitu. Iya. Oke, lanjut dari Sari.Sakira. Gimana cara menyikapi netizen kalau misalnya lagi nggak beruntung dalam pertandingan? Suka sakit hati nggak, A? Gitu. Yang jelas kalau ada komentar yang benar-benar kurang enak didengar ya sakit hati pasti, wajar, namanya manusia punya hati gitu. Ya jarang juga dibaca sih, saya jarang juga dibaca gitu loh. Jadi ya memang kalau kita lagi down, kita lagi kalah kan banyak Pak, pasti tuh netizen yang mengeluarkan kata-kata nggak enak gitu kan. Tapi ya tergantung kitanya menanggapinya seperti apa. Kadang-kadang kalau kitanya nggak siap, yang mending logout aja semua gitu, kayak sosial media gitu-gitu ya, yang didengerin gitu. Aja itu ya. Kalau medsos pakai apa aja sih? Instagram, TikTok main? TikTok main, tapi jarang lihat TikTok. Kalau TikTok upload udah gitu. Jadi sekarang lebih banyak TikTok gitu ya. Cuma jarang juga bukanya gitu, karena emang belum terbiasa mungkin gitu. Oke. Next dari Onyuran_Aan. Jai, mana lamun buka sok ninyu sirup tuh? Ini mah asli pakai bahasa Sunda nanya. Lamun di Majalaya sok marjan rasa koko pandan di like. Gitu. Apa? Ada temennya nggak biasanya pakai apa? Itu kan biasanya suka kasih buah gitu. Nggak, kalau saya marjan tambah apa sih yang kotak-kotak tuh, apa ya namanya? Apa yang di Indomaret gitu? Jangan endorse, ini bukan endorse Indomaret. Apa ya namanya? Ini kokonat itu ya, sama itu kadang-kadang. Jadi marjan pakai itu, jadi pengen sekarang. Aduh. Jadi di Manila itu ada satu supermarket Indonesia lah yang terkenal, yang warna merah-merah, itu buka cabang ada di Manila. Kalau Ajay tahu mah, cari aja. Tahu. Ya, cari aja, di situ jual kok ada. Fine, oke.
pisan waktunya. Ini udah mau buka. Sukses selalu, yang penting sehat selalu, dan nanti bisa kembali ke Indonesia juga dengan selamat, dengan sehat, dan terus berprestasi lebih tinggi. Semoga targetnya tercapai. Targetnya tadi udah disampaikan oleh Ajay, target terbesarnya. Turun Jay, selamat berpuasa ya. Wilujeng sadayana atur nuhun oge. Atur nuhun oge nutos nonton semuanya, masa kasih semuanya, dan sampai ketemu lagi Jay. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.